Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 192100 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendana Badra, Yogyakarta, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yanuar Saksono. Di sini saya ingin memaparkan tugas UTS dari matkul kewirausahaan, yaitu memaparkan atau menjelaskan resume dari bab 1 sampai bab 7 yang sudah kita pelajari. Yang pertama, saya ingin memaparkan apa itu entrepreneur. Entrepreneur merupakan seorang entrepreneur atau wirausahawan dilihat dari risiko pribadi yang mereka ambil dalam mengejar bisnis baru, inovasi, atau bentuk usaha lain. Sebagai gantinya untuk mengambil risiko itu, mereka sering mendapat untung. Paling signifikan dari kesuksesan perusahaan mereka, ada beberapa perdebatan tentang definisi yang tepat dari seorang entrepreneur. Beberapa memiliki definisi luas yang mencakup siapa saja yang bekerja untuk diri mereka sendiri, yang lain memiliki sudut pandang yang lebih sempit, menunjukkan bahwa seorang entrepreneur tidak hanya bekerja secara mandiri untuk bisnis mereka sendiri, tetapi bisnis mereka juga harus melibatkan inovasi dan kepemimpinan. Selanjutnya saya ingin memaparkan tentang apa itu entrepreneur. Entrepreneur adalah sebuah strategi untuk menstimulus inovasi dengan cara menggunakan talenta kewirausahaan bila dipupuk, dikelola, dilatih, dan disalurkan secara efektif. Entrepreneurship tidak saja akan menumbuhkan inovasi, tetapi juga akan membantu para karyawan untuk memiliki ide-ide cemerlang, menyalurkan ke dalam perusahaan untuk mengembangkan produk dan jasa baru. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu leader. Leader bisa berada di setiap struktur organisasi, dari staf paling bawah hingga CEO. Seorang karyawan yang memimpin tim kerja dan menjalankan sebuah proyek dengan sukses bisa disebut leader. Seorang leader diukur dari kualitas individual mereka dalam mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan untuk mengikutinya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai manajer. Manajer adalah berada dalam struktur manajemen menengah dalam organisasi atau di antara top manajemen dan low level manajemen. Pengaruh manajer terhadap anak buah berasal dari tanggung jawab yang melekat pada jabatan, yaitu kewenangan yang diberikan manajemen untuk memerintah, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan karyawan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu business plan. Business plan adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa berdirinya, yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pemaparan di atas, yaitu adalah pemaparan tentang pengertian-pengertian di bawah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang karakter entrepreneur. Karakter entrepreneur dibagi menjadi 5, yaitu pertama, optimis. Entrepreneur adalah berani bermimpi dan percaya hal itu bisa diwujudkan. Yang kedua, ada fokus pada tujuan, adalah karakter entrepreneur dan tidak mudah terdistraksi oleh hal lain luar di tujuan awal. Yang ketiga, ada berpikir terbuka. Entrepreneur adalah individu yang berpikir terbuka dan dinamis sehingga lebih peka pada perubahan. Terkadang, entrepreneur adalah mereka yang berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Yang keempat, ada berani mengambil risiko. Mengambil risiko adalah karakter lain dari entrepreneur karena mereka tak terbiasa berada di zona nyaman. Yang kelima atau yang terakhir, ada problem solving. Ini karena entrepreneur adalah harus mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah. Berikut adalah beberapa karakteristik kunci dari entrepreneurship yang menjadi daya tarik para entrepreneur. Yang pertama ada modal. Apa itu modal? Seorang entrepreneur tidak perlu khawatir dengan modal, bagaimana dia bisa mengumpulkan modal untuk mengembangkan penelitian. Dia harus
fokus pada ide inovatifnya dan terus mengerjakan sisanya akan ditangani oleh perusahaan. Banyak perusahaan muda yang gagal di awal startup karena tidak mampu mengumpulkan modal yang cukup untuk mendanai penelitian dan karya kreatif. Oleh karenanya menjadi entrepreneur membantu mereka dalam urusan dana. Yang kedua ada sumber daya, baik itu kantor, gedung, teknologi, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya. Penelitian mana yang diperlukan untuk mengembangkan sesuatu ide yang baru yang kemungkinan besar akan menjadi hal besar berikutnya. Semua sumber daya ini tersedia bagi para entrepreneur jika gagasannya tentang produk tersebut layak dan berkelanjutan dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, entrepreneur atau wirausahawan tidak memiliki kemewahan atas semua sumber daya, tidak penelitiannya terbatas, maka mereka dapat mengelolanya dengan begitu banyak pengiritannya. Jika idenya besar, maka akan membutuhkan banyak dana dan sumber daya untuk melaksanakan rencana mereka. Yang ketiga ada ketergantungan. Yang ketergantungan yaitu yang saya maksud dengan ketergantungan adalah otonomi atau kebebasan. Entrepreneur karena perusahaan mendanai semua penelitian dan eksperimen serta menyediakan semua sumber daya, mereka juga menginginkan hasil sebagai imbalan. Oleh karena itu, pendanaan dan semua sumber daya memiliki harga untuk memberikan hasil. Ini membuat entrepreneur lebih produktif, tetapi mereka bekerja dengan tenggat waktu yang ketat untuk menghasilkan beberapa hasil. Pengusaha adalah bos mereka dengan sumber daya yang lebih sedikit, tetapi mereka memiliki otonomi penuh. Yang terakhir ada risiko. Faktor risiko hampir tidak ada dalam entrepreneur karena entrepreneur menggunakan sumber daya perusahaan untuk bereksperimen dengan pendekatan baru agar produk mereka berhasil. Ide-ide inovatif, pendekatan kreatif seringkali mengarah pada sesuatu yang produktif. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara leader dan manajer secara ringkas. Berikut ini perbedaannya. Yang pertama ada leader. Yang pertama rekan kerja, karena leader masih satu tim dengan anggota lain yang dipimpin. Yang kedua, mempengaruhi anggota lain, harus bisa memberikan pengaruh pada anggota tim. Yang ketiga, menginspirasi dengan perbuatan dan perkataan yang dapat menginspirasi. Yang keempat, mentoring, melakukan kontrol berjangka pada progres juga anggota tim. Yang kelima, memberikan wewenang, memiliki hak untuk memberikan wewenang pada anggota tim. Perbedaan yang kedua ada manajer. Yang pertama itu atasan, berbeda dengan leader tadi bahwa posisi manajer jauh lebih tinggi daripada anggota tim. Yang kedua, memerintah, memiliki hak untuk memberikan perintah. Dan yang ketiga, harus dapat menjelaskan kepada anggota tim mengenai organisasi tersebut. Yang keempat, dapat memberikan sanksi pada anggota tim yang melanggar aturan. Yang kelima, menyerahkan pekerjaan, dapat memberikan pekerjaan kepada anggota tim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis business plan. Yang pertama ada startup business plan, yaitu jenis business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Yang kedua ada strategic business plan, yaitu salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan business plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objek yang hendak diraih oleh perusahaan. Yang ketiga ada operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Yang keempat ada development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Dan yang terakhir ada growth business plan. Growth business plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.